Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, balik lagi bersama saya di sini channel kita tersayang. Ya, nggak bercanda. Ya, di sini saya sesuai thumbnail ya udah kelihatan kan. Saya di sini akan melakukan praktikum bioteknologi pembuatan tape ketan putih menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah, pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan dulu ya. Yuk. Yo, ternyata masih di tempat yang sama, nggak jadi ganti tempat guys. Nah, yang pertama kita persiapkan adalah alat. Alatnya di sini kita punya ini. Ini dia apa yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah dandang, kemudian, nah ini dia juga sendok, kemudian ini dia apa namanya centong, ini kotak. Selanjutnya ada tampah, kita taruh di sini aja. Kemudian ada baskom besar, sama yang satu lagi adalah kompor. Biar sini nanti kelihatan kompor. Oke, sip. Nah, sekarang kita menyiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatannya. Yang pertama adalah bahan utamanya beras ketan. Ini saya pakai beras ketan sebanyak 2 kilo. Nah, dengan takaran beras ketan sebanyak 2 kilo, kita menggunakan ini dia trik banget. Gak apa-apa, lanjut. Ini adalah apa namanya ragi tape. Dengan 2 kilo beras ketan, kita menggunakan 6 butir ragi tape. Nah, selanjutnya kita menggunakan potongan daun pisang untuk bungkus dari tape ketan putih nanti. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan potongan lidi untuk mengunci dari bungkus ketan nanti. Nah, kemudian kita juga menggunakan bahan berupa gas untuk menghidupkan kompor dan juga air untuk mencuci beras nanti. Nah, setelah kita menyiapkan seluruhnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah untuk segera melakukan langkah-langkahnya. Sebelum itu kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, pastikan mencuci tangan dengan bersih ya kawan. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah membersihkan beras ketan putih dengan cara ditapeni menggunakan tempah. Nah, jangan lupa hilangkan kerikil-kerikil dan kotoran yang ada. Nah, setelah selesai kita menyiapkan air, mengisi air hingga batas yang ada. Nah, setelah itu pasang batas antara air dan beras nanti. Kemudian tutup, lalu nyalakan kompor. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencuci beras ketan sampai bersih, kemudian tiriskan. Kita bisa mencuci beras ketan setidaknya 3 kali. Setelah ditiriskan, masukkan beras ketan ke dalam sop-blok yang airnya sudah mendidih, kemudian kukus beras ketan hingga menjadi setengah matang, sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, kita pindahkan lagi beras ketan ke dalam wadah untuk mencuci kembali beras ketan untuk menghilangkan lendir yang keluar. Sebelumnya, kita isi kembali sop-blok dengan air, karena air yang tadi sudah berkurang. Nah, kemudian kita mencuci beras ketan. Beras ketan harus dicuci hingga lendirnya benar-benar hilang. Setelah beras dicuci dan ditiriskan, kemudian masukkan kembali ke dalam sop-blok dan masak hingga matang, kurang lebih 45 menit. Setelah 45 menit, pindahkan beras ketan yang sudah matang ke dalam tampah. Kemudian angin-anginkan hingga beras ketan menjadi dingin. Setelah beras ketan dingin, taburi beras ketan dengan ragi. Pastikan menaburinya dengan rata ya kawan. Setelah itu, aduk beras ketan agar memastikan ragi tercampur dengan rata. Setelah itu, kita bisa menyiapkan daun pisang yang akan digunakan untuk membungkus beras ketan. Nah, langkah selanjutnya adalah membungkus beras ketan menggunakan daun pisang. Di sini saya menggunakan daun pisang agar ramah lingkungan daripada menggunakan plastik.
Kemudian agar lebih rapi, kita bisa memotong bagian atas bungkusan. Kemudian langkah terakhir adalah menyimpan bungkusan beras ketan di dalam baskom, kemudian menutupnya dengan daun pisang yang bertujuan agar meminimalisir kontaminasi oksigen. Yo, welcome back gengs. Nih udah 3 hari nih jadi ya. Udah waktunya kita buat ngecek tapinya apakah jadi atau tidak. Dia ini dia tapinya. Nah kelihatan kan udah daun pisang yang kemarin buat bungkus sudah layu. Yuk kita buka. Nah kita coba buka terlebih dahulu. Nah ini dia hasilnya gengs. Dan udah 3 hari, udah jadi nih tapenya, udah siap untuk dimakan. Nah kita taruh dulu ya. Jadi praktikumnya akhirnya kita berhasil. Ya di sini saya akan menjelaskan. Fermentasi merupakan proses respirasi anaerob yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi dan bakteri untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol. Nah dalam proses pembuatan tape ketan terjadi proses fermentasi alkohol. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan tape ketan ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, mekanisme reaksi fermentasi alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui tahapan reaksi yang disebut glikolisis. Nah, yang kedua adalah asam pirufat melepaskan CO2 menjadi asetaldehid. Nah, asetaldehid direduksi oleh NADH menghasilkan etanol dan melepaskan NAD+. NAD+ masuk kembali ke dalam reaksi glikolisis, sementara itu asetaldehid berperan sebagai akseptor elektron. Ya. Hasil fermentasi alkohol, setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Nah, kemudian dalam praktikum ini, manfaat tape ketan yang penting untuk kesehatan tubuh dapat diambil dikarenakan di dalam tape ketan terdapat banyak sekali kandungan gizi seperti air, kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, karoten, tiamin, niacin, vitamin C, dan lainnya. Udah masih banyak lagi kalau disebutkan. Nah, manfaatnya untuk kita, untuk tubuh, yang pertama contohnya untuk melancarkan sistem pencernaan, kemudian mempermudah tubuh mencerna makanan. Selanjutnya untuk meningkatkan fungsi jantung, mengontrol kadar gula darah, mencegah stres, dan masih banyak lagi. Nah, dari praktikum ini semua dapat disimpulkan bahwa praktikum kita berhasil. Udah, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time. Bye.